Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, musalliyan wa musalliman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang saya ta'zimi, sahabat da'i, da'iyah seperjuangan, pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan yang indah ini, saya Salman Al-Farizi akan menyampaikan dakwah dengan mengusung tema Islam itu ramah dan menggembirakan. Berbicara mengenai Islam itu ramah dan menggembirakan, kita ketahui bersama, menurut Syekh Muhammad Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, beliau menjelaskan tentang definisi Islam. Huwal khudu'u wal inqiyadu lima akhbaro bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam itu sebagai agama ialah rendah hati dan tunduk patuh terhadap sesuatu yang diberitakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam syarah tafsir Jalalain, Syekh Ahmad As-Sawi menyitir sebuah hadis baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul memberitakan, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku, kata Rasul, adalah penebar kasih sayang yang dihadiahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita tentang tujuan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad illa kecuali untuk menebarkan kasih sayang bagi semesta alam. Dalam syarah tafsir Fakhrul Razi dijelaskan, ai za rahmatin au rahima, Rasul mulia diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sebagai orang yang mempunyai kasih sayang, karena Rasul adalah orang yang sangat penyayang. Berdasarkan keterangan tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu ramah dan menggembirakan, karena Rasul mulia diutus ke dunia tiada lain ialah untuk menebarkan kasih sayang, karena Rasul adalah seorang penyayang. Dewan juri yang saya ta'zimi, sejarah telah mencatat bagaimana indah dan ramahnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa tersenyum di hadapan para sahabatnya. Rasul pun menyampaikan sebuah hadis dalam kitab hadis Imam Tirmizi dengan sanad Abu Dzar radhiyallahu anhu, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, yang artinya senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah bernilai sedekah. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali menceritakan bahwa beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah memandangku kecuali dengan wajah tersenyum kepadaku. Subhanallah, itulah akhlak mulia yang harus kita contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengaku umat Rasul akan tetapi bimoli. Apa itu bimoli? Bibir monyong 5 cm, wajah cemberut dan bermuka kecut, apalagi dat ditut. Dat buruk adatnya, dit pedit atau pelit orangnya, dut senantiasa cemberut dan berwajah kecut. Dewan juri yang saya ta'zimi, pemirsa dimanapun Anda berada, dalam keterangan hadis yang lain dalam kitab Sunan Abu Daud yang meriwayatkannya dengan sanad Abu Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana mengutus para sahabatnya untuk berdakwah di jalan Allah, beliau senantiasa berpesan, basyirun wala tunaffiru. Sir Winston, ulama besar Inggris, mengartikannya, spread good news, not bad, don't frighten. Berikanlah kabar gembira dan janganlah kalian buat lari ketakutan. Dewan juri yang saya ta'zimi, pemirsa dimanapun Anda berada,
Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau pernah berkata, hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Panglima Besar Jenderal Sudirman menyatakan, suksesnya kita dalam mencintai tanah air tidak akan dapat diraih kecuali dengan kekuatan, dan kekuatan tidak akan dapat diwujudkan kecuali dengan kesatuan dan persatuan, dan kesatuan dan persatuan tidak akan dapat diraih kecuali dengan mempererat silaturahmi atau silaturahim. Dan inti silaturahmi menurut Syekh Maulana Yusuf adalah memperlihatkan Islam itu indah, ramah, dan menggembirakan. Dewan juri yang saya ta'zimi, pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai ikhtitam atau kesimpulan, marilah kita wujudkan Islam itu yang ramah dan menggembirakan dengan melaksanakan 3 hal. Yang pertama, mencontoh akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan berwajah ramah, senantiasa tersenyum di hadapan orang tua dan saudara-saudara kita, dengan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, dengan senantiasa memberikan kabar gembira bila mana kita menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang mulia. Dan yang ketiga, marilah kita pererat kesatuan dan persatuan sebagai anak bangsa dengan saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Bukan hanya sebatas saudara seagama, tetapi saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi terhadap saudara sebangsa, bahkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Bila mana ketiga hal tersebut dapat kita laksanakan, niscaya wajah Islam yang indah, ramah, dan menggembirakan akan menjadi kenyataan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kealfaan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.